Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto Abdillah, saya biasa dipanggil Rian. Sekarang kita akan masuk di mata kuliah dasar-dasar pemrograman ya. Nah, di dasar-dasar pemrograman kita akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan pengkodean yang pertama ya. Nah, di pertemuan yang pertama itu kita akan mengenal satu bahasa yang sangat populer di kancah dunia coding ya, yaitu bahasa Python. Makanya judul pertemuan kita yaitu pengenalan bahasa Python. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman yaitu yang pertama, teman-teman perlu tahu keunggulan-keunggulan dasar dari bahasa Python yang akan kita pelajari bersama. Kemudian kita juga perlu tahu tentang tipe-tipe dasar, variabel, kemudian operasi-operasi aritmatika, dan cara melakukan pengkodeannya gitu ya. Kemudian teman-teman juga perlu tahu bagaimana cara membuat alur pengkodean atau flowchart, struktur data list, tuple, set, hingga OOP atau Object Oriented Programming. Nah, itu dia beberapa overview ya yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengenalan bahasa Python dan di mana kita akan membahas beberapa hal yang perlu kita ketahui ya sebelum kita melakukan pengkodean. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana sejarah dan perkembangan Python, keunggulan Python dibanding bahasa pemrograman yang lain, instalasi Python dan setting environment atau lingkungan pengembangan pemrogramannya, hingga penulisan kode sederhana yang pertama. Pertama kita akan membahas tentang sejarahnya nih teman-teman. Python itu ada pembuatnya ya. Jadi bahasa pemrograman pun ada pembuatnya. Pengusungnya itu adalah Guido van Rossum atau Mr. Guido ini. Nah, Mr. Guido ini dia adalah lulusan yang terkenal di bidang matematik ya. Jadi dia mengimplementasikan suatu bahasa yang high level. High level itu bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Di samping itu, kita juga perlu tahu beberapa teknologi-teknologi untuk melakukan pemrograman ya, pemrograman dasar. Nah, Python itu adalah salah satu program yang dikategorisasikan menjadi program bahasa level tinggi ya. Bahasa level tinggi yaitu bahasa yang mendekati dengan bahasa manusia. Jadi semakin tinggi level dari bahasa pemrograman itu semakin mudah dipahami justru ya. Jadi semakin rendah malah susah banget dipahami. Biasanya kalau teman-teman udah mainan low code atau lower code ya, yang bahasa pemrograman yang termasuk pada lower code itu sangat sulit dipahami dan implementasinya juga sangat sedikit. Jadi kalau teman-teman ada error atau bug nanti waktu pengembangan itu sangat sulit ditemukan beberapa solving problemnya. Ada dua jenis proses di high level. Itu yang pertama ada interpreter dan kedua ada compiler. Di interpreter kita itu membaca program setiap baris yang nantinya akan diproses satu-satu ya. Jadi setiap line itu akan diinterpretasi atau ditranslate menjadi bahasa komputer satu persatu. Tapi kalau di compiler itu kita mentranslate semua datanya dulu atau mentranslate semua codingnya dulu untuk kemudian menerjemahkan di environment programnya. Untuk kemudian kita bisa melihat output dari kodenya. Nah, nanti kita akan lebih jelas bagaimana cara mengimplementasikannya, terus melakukannya di tools-tools atau alat-alat yang akan memudahkan kita dalam melakukannya. Komponen-komponen yang perlu teman-teman ketahui ya di Python yaitu ada komponen atau sintaks ya atau komen atau perintah yang namanya input. Jadi input itu ketika kita ingin melakukan suatu inputan berupa kata-kata atau berupa kalimat ataupun mungkin berupa angka, itu ada sintaks yang namanya input di mana nanti akan dihasilkan melalui proses output ya. Selain itu ada beberapa library atau kumpulan-kumpulan function, kumpulan fungsi yang akan didistribusikan di satu library yang namanya math. Biasanya library math ini akan memudahkan kita untuk melakukan operasi matematika gitu. Kemudian ada istilah condition, else condition biasanya, dan looping. Ini ngomongin soal perulangan
dari kodenya. Keunggulan Python dibanding bahasa pemrograman yang lain, yaitu bahasanya merupakan bahasa yang terpopuler dari bahasa yang lain, karena bahasa Python itu notabene sangat dekat dengan bahasa Inggris yang kita kenal. Itu sangat mudah dipahami, bahkan semua kalangan bisa mempelajari bahasa Python kalau teman-teman ingin mengajak teman-teman yang lain nih, yang mungkin dari prodi yang lain, begitu ya, atau dari peminatan yang lain. Kemudian sintaks yang mudah dibaca dan ditulis, memiliki library yang lengkap, dan source code-nya juga banyak. Kemudian dia open source, free ya, gratis. Dan Python juga bisa menyederhanakan code sintaks sehingga tidak terlalu panjang. Dan biasanya kode-kode di Python itu tidak terlalu panjang dibanding file-file code dari bahasa yang lain. Nah, berikutnya teman-teman perlu menginstal nih, men-setup. Kemudian teman-teman bisa melakukan pemrograman ya di komputer teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan setup atau instalasi Python, tapi yang terdistribusi melalui tools atau alat yang bernama Anaconda. Nah, silakan teman-teman mendownload alat Anaconda ini atau aplikasi Anaconda ini di Google. Dan ini ada beberapa link juga yang bisa teman-teman lakukan atau telusuri ya. Dan download aplikasi yang bernama Anaconda, di mana Anaconda ini akan mendistribusikan aplikasi Python buat teman-teman gitu. Meskipun teman-teman bisa melakukan cara lain ya, selain dari Anaconda, itu teman-teman juga bisa melakukan penginstalan Python-nya satu persatu, atau di luar Anaconda juga bisa gitu. Nah, video terkait teknikal penginstalannya itu akan kita bahas setelah ini. Ini teman-teman bisa menuju ke website yang ini. Nah, di website yang ini teman-teman langsung aja ke sini. Kemudian tekan skip registration untuk melakukan proses download. Kemudian teman-teman download ya, ini ya. Dan kebetulan saya mengoperasikan atau melakukan demonya menggunakan operasi sistem Windows ya teman-teman. Saya udah download nih kebetulan teman-teman. Nah, teman-teman harus download itu dulu. Nah, setelah teman-teman mendownload aplikasi Anaconda tersebut, teman-teman bisa langsung install saja nih aplikasinya ya. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini. Di bagian ini teman-teman next, kemudian agree, install for. Teman-teman pilih just me aja, yang rekomendasi ya dari Anaconda-nya. Kemudian pilih destination file. Nah, karena saya sudah pernah melakukan instalasi Anaconda, makanya file dengan folder Anaconda 3 itu udah ada nih teman-teman. Tapi teman-teman karena belum, biasanya teman-teman langsung bisa next. Karena saya udah, jadi tidak bisa melanjutkan prosesnya. Makanya saya coba akali. Bagian ini teman-teman tidak perlu ikuti ya. Tetap aja Anaconda 3 tadi. Kemudian next, kemudian install. Nah, ketika teman-teman install Anaconda-nya, itu biasanya diperlukan waktu yang cukup lama ya. Nah, ketika proses installnya udah selesai, teman-teman bisa search di sini ya, search Anaconda. Silakan teman-teman buka Anaconda Navigator ya. Nah, ketika Anaconda Navigator itu udah dibuka, ini tampilannya harusnya seperti ini. Nah, untuk melakukan pengkodean yang pertama, teman-teman bisa gunakan Jupyter Notebook ya di sini ya. Ini ada tools yang namanya Jupyter Notebook. Jadi Jupyter Notebook itu sebenarnya adalah bahasa Python, tapi didesain sedemikian rupa sehingga tampilannya itu berbentuk sel. Berbentuk sel ini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam mencatat kode ya. Nah, untuk membuat file pertama, teman-teman bisa klik new di sini, kemudian Python ya, Python 3.
ini sedang melakukan proses pembuatan filenya. Nah, teman-teman silakan rename notebooknya dengan merename sesuai dengan ketentuan teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetikkan ini ya, sesuai dengan yang saya tulis ini. Nah, untuk yang pertama mungkin bisa saya jelaskan dulu. Print di sini yaitu sintaks atau arahan untuk mencetak apa yang ada di dalam print ya. Nah, yang ada di dalam print ini adalah satu kata atau dua kata, dimana katanya ini hello world ya. Dan dia di tengah-tengah tanda titik 2 ya di sini teman-teman. Nah, untuk melakukan running itu teman-teman bisa memencet atau menekan tombol run di sini di atas ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa menekan tombol pada keyboard teman-teman itu menggunakan CTRL. CTRL-nya ditekan kemudian di enter. CTRL plus enter ya. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan ini, artinya teman-teman sudah berhasil melakukan pengkodean yang pertama nih teman-teman. Ini adalah langkah yang baik buat teman-teman untuk kemudian melakukan kode-kode yang lebih kompleks lagi ke depannya gitu. Nah, jika teman-teman ingin variasi lain atau alternatif lain selain daripada aplikasi Anaconda, teman-teman bisa mendownload aplikasi Python-nya sendiri ya. Nah, ketika teman-teman ingin mendownload aplikasi Python, itu teman-teman bisa mencari Python download ya, Python download. Kemudian masuk ke websitenya si Python. Nah, ketika teman-teman masuk ke website Python, teman-teman langsung aja ke bar download. Kemudian pilih sistem operasi yang teman-teman punya. Di sini saya pakai Windows. Ketika teman-teman masuk ke Windows, teman-teman silakan pilih yang ini ya, yang installer. Nah, ketika teman-teman pencet, itu otomatis download ya. Nah, kebetulan saya juga udah download nih aplikasi Python-nya. Silakan teman-teman install ya aplikasi ini. Nah, step by step-nya teman-teman harus ikuti ini. Saya cancel dulu. Oke. Step by step ini sangat krusial karena ini akan mempengaruhi bagaimana cara penempatan path folder dari Python-nya. Nah, teman-teman harus menceklis add Python X to path ini agar laptop teman-teman atau komputer teman-teman itu bisa mendeteksi akar folder dari Python-nya. Kalau teman-teman nggak mencek ini, pasti teman-teman akan melakukan sebuah masalah dalam pengkodean pertamanya karena sistem komputer tidak bisa mendeteksi Python-nya gitu. Nah, ketika teman-teman udah cek ini, silakan tekan install now. Nah, teman-teman ketika install pasti Python-nya udah langsung menginstal ya. Nah, ini saya cancel karena saya sudah melakukan instalasi. Nah, untuk mendeteksi apakah Python yang sudah kita install itu sudah bisa terbaca oleh komputer, itu teman-teman bisa cek melalui command prompt. Silakan cek melalui command prompt, kemudian lakukan komen seperti ini, Python spasi / atau -- version untuk mengetahui apakah Python sudah terinstall di komputer dan bisa terbaca nih, yang paling penting. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan hal ini, itu adalah langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua,
teman-teman perlu sebuah note ya, sebuah note di mana teman-teman bisa melakukan kode. Dalam melakukan kode biasanya kita menggunakan VS Code ya. Ini salah satu interpreter yang sangat terkenal. VS Code silahkan download di sini. Dan pilih operasi sistemnya. Di sini saya pakai Windows. Nah, ketika teman-teman sudah lakukan download, silahkan tunggu ya, ini sekitar 100 MB. Nah, untuk mempercepat videonya, karena saya udah download dan install juga nih aplikasi daripada VS Code-nya, teman-teman bisa install aja langsung. Kemudian melakukan persetujuan ya, instalasi seperti biasa. Ini langsung next aja sih, langsung next aja. Kemudian langsung tekan install ya. Nah, setelah proses instalasi sudah berhasil, silakan teman-teman buka VS Code-nya. Jadi jangan dibuka di sini ya. Nah, ada beberapa taktik nih biar teman-teman langsung melakukan pengkodean di mana di folder yang teman-teman ingin tempatkan ya filenya. Nah, di sini saya akan menempatkan file Python-nya itu di folder kode strip 1. Nah, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Proses melakukan identifikasi path melalui CMD. Tekan ini, ditekan satu kali aja ya, diketuk satu kali, kemudian ketikkan CMD, kemudian enter. Nah, ketika berhasil seperti ini, teman-teman silakan ketik kode spasi titik. Nah, dengan sintaks kode spasi titik, itu otomatis kita akan membuka VS Code sesuai dengan folder yang sudah kita tentukan tadi. Ya. Nah, kemudian kita bisa membuat filenya, misal file kode 1.py atau py ya. Ingat kalau di Python itu ada extensionnya itu py ya, untuk mengidentifikasi bahwasanya file ini adalah file Python. Enter. Nah, ketika teman-teman sudah membuat filenya, silakan coba ketikkan sintaks yang tadi sudah kita cek ya. Jangan lupa di save ctrls ya. Nah, untuk melakukan perunningan, teman-teman bisa melakukan run code ya di sini. Nah, ketika teman-teman melakukan run code di sini, kelihatan bahwasanya kata-kata yang teman-teman buat di sini sudah muncul ya di terminal. Atau mungkin teman-teman coba melakukan kata-kata lain untuk membuktikan apakah teman-teman sudah bisa melakukan kode. Jangan lupa di save dan run code. Sudah bisa ya teman-teman ya. Oke, itu dia untuk overview setup instalasi alat-alat yang digunakan untuk melakukan bahasa program di Python. Gimana teman-teman bisa melakukan program pertama nih. Dan kita juga udah dikenalin dengan salah satu sintaks atau komen dari Python, yaitu untuk mencetak dengan istilah print ya. Itu saja video tutorial untuk penginstalan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan lebih dalam tentang pengkodean di Python di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.